Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 30 Maret 2023 dengan judul Ingatlah dengan bersukacita, titik-titik terang dalam hidup. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih dan rahmat Allah yang kami rasakan sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya, milik pusakaku yang menyenangkan hatiku. Mari kita ikuti penjelasannya. Apakah tidak pernah ada titik terang dalam pengalaman hidupmu? Tidak pernahkah engkau mengalami saat berharga ketika jantungmu berdebar-debar karena sukacita sebagai sambutan terhadap Roh Allah? Ketika engkau membuka kembali buku pengalaman hidupmu di masa lalu, tidakkah engkau menemukan beberapa halaman yang menyenangkan? Bukankah janji-janji Allah seperti bunga-bunga harum tumbuh di samping jalanmu? Tidakkah engkau akan membiarkan kecantikannya dan keindahannya mengisi hari-harimu dengan sukacita? Disalin dari buku Langkah kepada Kristus, halaman 201. Jalan itu mungkin berbatu-batu dan menanjak. Mungkin ada lubang perangkap di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Mungkin kita harus tahan kerja dalam perjalanan. Bila lelah dan ingin berhenti, mungkin kita harus bekerja terus. Apabila lemah, mungkin kita harus berjuang. Apabila putus asa, kita harus tetap berharap. Tetapi dengan Kristus sebagai pemimpin kita, akhirnya kita tidak gagal mencapai tempat berlindung yang dirindukan. Kristus sendiri telah menginjak jalan berbatu-batu itu sebelum kita dan telah memuluskan jalan untuk kaki kita. Dan sepanjang jalan curam yang membawa kepada kehidupan kekal, terdapat sumber mata air, sukacita untuk menyegarkan yang lelah. Disalin dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 157. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Mazmur 16 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini, memberikan kekuatan sukacita
bagi kehidupan kami masing-masing. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar dapat melaksanakan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi. Boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Biarlah hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu, hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga, roh kerendahan hati dan kesabaran Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui kasih Kristus selalu. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Dengan hikmat pengetahuan sorga yang Tuhan percayakan bagi mereka. Mereka mendidik anak-anak bukan sekedar hanya untuk memiliki pengetahuan dunia. Tetapi yang paling terutama, mereka juga memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita selalu dalam kehidupan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih dan juga melayani Tuhan dan berkarya bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.